Alia adalah wanita yang sering menjadi pusat perhatian. Dengan paras cantik, kulitnya bersih, rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi, serta pembawaannya yang anggun, ia sering dianggap sebagai sosok sempurna. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada luka yang tak terlihat. Sejak usia 20-an, Alia sudah beberapa kali mencoba menjalin hubungan asmara. Hubungan pertamanya adalah dengan Dika, seorang pria yang ia kenal di kampus. Mereka saling jatuh cinta, tetapi hubungan itu berakhir karena Dika memilih melanjutkan studi ke luar negeri dan memutuskan untuk tidak berkomitmen. Luka pertama ini terasa sangat dalam, karena Alia merasa telah memberikan seluruh hatinya. Hubungan kedua datang 2 tahun setelahnya. Kali ini, dengan Andre, seorang rekan kerja yang tampak matang dan ambisius. Namun, Alia segera menyadari bahwa Andre memiliki sifat manipulatif. Ia sering meremehkan Alia, bahkan membuatnya merasa tidak cukup baik. Hubungan itu berakhir dengan perasaan Alia yang terkuras habis. Tak ingin menyerah pada cinta, Alia kembali membuka hatinya. Ia bertemu dengan Reza, seorang pria yang tampak sederhana dan tulus. Sayangnya, hubungan mereka kandas karena perbedaan keyakinan yang tidak bisa mereka kompromikan. Hubungan terakhirnya, dengan Bima, menjadi yang paling menyakitkan. Alia menemukan bahwa Bima telah berselingkuh setelah 1 tahun menjalin hubungan. Setelah 4 kali mengalami kegagalan, Alia menjadi lebih tertutup soal cinta. Ia memfokuskan dirinya pada pekerjaan. Di usianya yang ke-27, ia sudah mencapai posisi yang cukup tinggi sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan besar. Meski sukses di karir, hatinya terasa kosong. Orang tua Alia, Pak Haris dan Bu Nining, mulai merasa khawatir. Alia adalah anak satu-satunya, dan mereka ingin melihatnya bahagia. Namun, setiap kali mereka menyinggung soal pernikahan, Alia selalu mengalihkan pembicaraan. Alia, kamu sudah hampir 28 tahun. Apa kamu tidak ingin menikah? Tanya Bu Nining suatu malam. Bu, aku belum menemukan orang yang tepat. Aku juga tidak mau terburu-buru dan salah lagi. Jawab Alia sambil tersenyum tipis. Pak Haris yang duduk di sofa menatap Alia dengan raut serius. Kami hanya takut kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan melupakan kehidupan pribadi. Kami ingin kamu bahagia. Nak, bukan hanya sukses di karir, Alia menghela napas panjang. Ia tahu niat orang tuanya baik, tetapi luka dari masa lalunya membuatnya takut untuk mencoba lagi. Namun, bagi Pak Haris dan Bu Nining, kekhawatiran mereka semakin menjadi. Setiap kali melihat Alia pulang kerja dan menghabiskan malam sendirian di kamar, hati mereka terasa perih. Mereka tak ingin anak perempuan mereka hidup dalam kesepian. Suatu hari, ketika sedang berkumpul dengan teman-teman lamanya, Pak Haris mendengar kabar tentang seorang pria bernama Arman dari sahabatnya, Pak Bram. Arman adalah anak tunggal dari keluarga terpandang. Seorang direktur muda yang sukses di usia 30 tahun, Arman itu masih melajang. Dia anak yang baik, tapi memang tertutup sejak ibunya meninggal. Mungkin dia butuh seseorang yang bisa mendampingi, kata Pak Bram sambil menyesap teh. Pak Haris langsung teringat Alia. Mungkin inilah solusi untuk kekhawatiran mereka. Setelah berdiskusi dengan Bu Nining, mereka memutuskan untuk mempertemukan Alia dengan Arman. Namun, bagaimana caranya mereka menyampaikan hal ini kepada Alia tanpa membuatnya merasa tertekan? Hari itu, Pak Haris dan Bu Nining mulai merancang rencana. Bagi mereka, kebahagiaan Alia adalah yang utama. Bahkan jika itu berarti mereka harus mendorongnya keluar dari zona nyaman, Pak Haris dan Bu Nining memulai langkah mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Alia bukan tipe wanita yang mudah menerima perjodohan. Untuk itu, mereka mencoba menyusun rencana agar pertemuan dengan Arman terlihat seperti kebetulan. Pada suatu sore, saat Alia baru pulang kerja, Bu Nining mendekatinya di ruang tamu. Alia, minggu depan kita diundang makan malam di rumah temannya ayah. Kamu ikut, ya? Sekalian refreshing. Kamu kelihatan lelah akhir-akhir ini. Alia menatap ibunya sejenak. Makan malam? Ada acara apa, Bu? Tanyanya sambil membuka sepatu. Biasa, cuma silaturahmi. Ayahmu sudah lama tidak bertemu temannya itu. Kamu ikut saja. Nanti ada makanan enak. Jawab Bu Nining dengan nada ringan. Alia sebenarnya ingin menolak, tetapi ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Baiklah, aku ikut. Minggu berikutnya, Alia, Pak Haris, dan Bu Nining berangkat ke rumah Pak Bram. Rumah itu besar dan megah, menunjukkan betapa mapannya keluarga tersebut. Saat masuk, Alia disambut oleh Pak Bram dan putranya.
Arman adalah pria tinggi dengan wajah tegas. Penampilannya rapi, mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Meski terlihat karismatik, ada sesuatu di wajahnya yang tampak sendu, seperti menyimpan beban yang tidak terlihat. "Ini putra saya, Arman," kata Pak Bram sambil tersenyum. "Dan ini Alia, putri Pak Haris." Alia dan Arman saling tersenyum dan berjabat tangan. "Senang bertemu denganmu," kata Arman dengan suara lembut. Makan malam berlangsung dalam suasana santai. Alia sempat merasa canggung pada awalnya, tetapi perlahan-lahan ia mulai menikmati obrolan. Arman, meski terkesan pendiam, memiliki kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya sebagai direktur di perusahaan keluarga, tetapi lebih banyak mendengarkan cerita Alia tentang pekerjaannya sebagai akuntan. Ketika makan malam selesai, Arman menawarkan diri untuk mengantar Alia ke taman belakang. Di sana, mereka berbicara lebih leluasa. "Aku mendengar kamu seorang akuntan," kata Arman membuka percakapan. "Ya, sudah 5 tahun bekerja di perusahaan yang sama. Kadang membosankan, tapi aku menikmatinya," jawab Alia sambil tersenyum kecil. Arman mengangguk. "Aku juga begitu. Kadang pekerjaan membuat kita lupa bahwa ada kehidupan lain di luar itu." Alia merasa ada kejujuran dalam kata-kata Arman. Ia mulai merasa nyaman berbicara dengan pria ini. Namun, di sisi lain, ada perasaan aneh yang mengusiknya. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Arman, kaya, tampan, dan sukses, masih melajang di usia 30 tahun? Saat perjalanan pulang, Alia diam saja di dalam mobil. Ia memikirkan Arman, mencoba mencari jawaban atas kebingungannya. Namun, sebelum ia bisa menyimpulkan apapun, Bu Nining membuka suara. "Bagaimana menurutmu Arman?" "Alia?" tanya ibunya sambil melirik ke belakang. "Dia sopan dan terlihat baik," jawab Alia singkat. Pak Haris tersenyum kecil. "Kamu tahu, dia anak satu-satunya. Ibunya baru meninggal 2 tahun lalu, jadi dia sekarang tinggal berdua saja dengan ayahnya." Alia hanya mengangguk. Ia tidak ingin terlalu banyak berkomentar. Meski pikirannya terus memutar percakapan mereka tadi, beberapa hari setelah pertemuan itu, Arman menghubungi Alia melalui pesan singkat. Ia mengajak Alia makan malam. Alia awalnya ragu, tetapi akhirnya menerima undangan itu. Pertemuan kedua mereka berlangsung lebih santai. Kali ini, Arman terlihat lebih terbuka. Ia bercerita tentang hidupnya setelah kehilangan ibunya, tentang kesibukannya mengelola perusahaan, dan tentang bagaimana ia merasa sulit menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. "Aku merasa tidak banyak orang yang mau melihatku sebagai diriku sendiri," kata Arman. "Mereka lebih sering melihat apa yang aku miliki." Kata-kata itu membuat Alia tertegun. Ia bisa merasakan kesepian yang dirasakan Arman. Meskipun kaya dan sukses, pria itu tampaknya memiliki beban yang berat di pundaknya. Seiring waktu, Alia dan Arman semakin sering bertemu. Hubungan mereka berkembang perlahan. Alia mulai merasa nyaman berada di dekat Arman, tetapi ia masih belum sepenuhnya yakin dengan apa yang ia rasakan. Di sisi lain, Arman tampak tulus dalam pendekatannya. Meski ada sisi dirinya yang masih terasa seperti misteri bagi Alia, namun, satu hal yang jelas, pertemuan dengan Arman mulai mengubah cara Alia memandang cinta dan pernikahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin pria ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini? Pernikahan Alia dan Arman segera menjadi topik pembicaraan di kalangan keluarga dan teman-teman dekat mereka. Keputusan Arman untuk melamar Alia setelah 3 bulan berkenalan itu cukup mengejutkan. Tetapi ada sesuatu yang terasa begitu alami tentang hubungan mereka. Alia, meskipun merasa sedikit terkejut dengan cepatnya perkembangan ini, tak bisa menyangkal bahwa hatinya mulai terbuka untuk Arman. Cinta yang dulunya tampak begitu sulit diraih, kini mulai tumbuh di dalam dirinya. Pernikahan mereka dipersiapkan dengan sangat mewah. Arman, dengan kekayaannya yang melimpah, tidak ragu untuk membuat hari bahagia itu menjadi spektakuler. Acara pernikahan mereka diadakan di sebuah ballroom hotel mewah dengan pemandangan indah kota. Setiap detailnya diperhatikan dengan cermat, mulai dari gaun pengantin Alia yang dirancang oleh desainer ternama hingga dekorasi yang memukau, dihiasi bunga-bunga segar dan lampu gantung kristal yang menambah kemewahan. Alia merasa seperti seorang putri di hari itu. Gaun putih berkilauan yang menutupi tubuhnya dengan sempurna, dengan rendah halus dan pita satin di pinggangnya, membuatnya tampak lebih anggun dari sebelumnya. Wajahnya dihiasi riasan ringan yang menonjolkan kecantikan alami, sementara rambutnya disusun dengan indah, dihiasi dengan bunga-bunga kecil. Namun, meskipun pernikahan mereka terlihat sempurna dari luar,
Alia merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Ia masih memikirkan kata-kata ayah mertuanya, Pak Bram, yang telah memberitahunya beberapa hari sebelumnya tentang kondisi kesehatan Arman. Alia berusaha mengabaikan kekhawatirannya, berusaha menikmati momen besar ini, tetapi kecemasan itu tetap mengganggu pikirannya. Pesta pernikahan dimulai dengan suasana riuh penuh tawa dan kebahagiaan. Semua orang tampak terkesan dengan pasangan yang terlihat serasi. Banyak yang memuji Alia sebagai wanita beruntung karena telah dipilih oleh Arman, seorang pria kaya raya yang sukses. Alia benar-benar beruntung, bisik beberapa sepupu Alia. Siapa sangka, dia bisa menikahi pria sekelas Arman. Alia hanya tersenyum mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa banyak yang melihatnya sebagai wanita yang menang lotre, karena menikahi pria yang begitu kaya dan tampan. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih rumit. Ia mulai bertanya-tanya apakah cinta yang ia rasakan cukup kuat untuk mengatasi semua rahasia dan ketidakpastian yang ada. Sesaat setelah resepsi pernikahan, Alia dan Arman menuju kamar pengantin. Di sepanjang perjalanan menuju kamar, Arman terlihat tenang, bahkan lebih tenang dari biasanya. Ia tidak berbicara banyak, dan Alia merasa sedikit canggung. Meskipun ia tahu bahwa hari ini adalah malam yang sangat penting bagi mereka berdua, sesampainya di kamar pengantin, Alia berhenti sejenak dan memandang sekeliling. Kamar itu dipenuhi dengan lilin-lilin kecil yang menyala, memberikan suasana romantis yang mendalam. Di atas tempat tidur, ada rangkaian bunga mawar merah yang tertata rapi. Semua itu tampak sempurna, tetapi perasaan cemas Alia semakin menguat. Alia mengubah arah pandangannya ke Arman, yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. Alia menoleh, dan ketika pintu terbuka, ia terkejut melihat ayah mertuanya, Pak Bram, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang serius. Pak Bram, tanya Alia terkejut. Pak Bram masuk dengan hati-hati, memandang Arman sejenak sebelum beralih ke Alia. Alia, aku harus berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting. Suaranya penuh keseriusan, dan Alia merasakan ketegangan yang tak biasa. Ini mengenai Arman, lanjut Pak Bram. Aku tahu ini mungkin sulit untukmu, tetapi ada hal yang perlu kamu ketahui. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, membuka tutupnya, dan mengeluarkan 2 pil kecil. Arman memiliki penyakit jantung sejak kecil. Pil-pil ini adalah obat yang perlu dia konsumsi untuk mencegah serangan jantung yang bisa datang kapan saja. Terutama jika ia terkejut atau merasa stres, Alia merasa seperti seluruh dunia tiba-tiba berhenti berputar. Ia terkejut, bingung, dan sedikit marah karena Arman tidak pernah mengungkapkan hal ini sebelumnya. Kenapa dia tidak memberitahuku? Tanyanya hampir tidak percaya. Pak Bram menghela napas. Kami tidak ingin kamu menikah dengannya karena merasa kasihan. Kami ingin kamu menikah karena kalian berdua saling mencintai. Namun, kondisi Arman, kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan aman malam ini. Jangan biarkan dia lupa mengonsumsi pil-pil ini, terutama jika ada tanda-tanda aneh. Alia menatap pil-pil itu, bingung dan khawatir. Sebuah beban besar mendesak dirinya. Mengapa Arman tidak memberitahunya sebelumnya? Mengapa keluarganya merasa perlu menuntunnya seperti ini? Apa yang harus aku lakukan jika dia mulai bertindak aneh? Alia bertanya, suaranya hampir bergetar. Pak Bram memberikan petunjuk. Jika dia mulai merasa sesak napas atau terlihat sangat kelelahan, kamu harus memberinya pil ini. Jika ada gejala lain, langsung beri dia pil ini, dan pastikan dia tetap tenang. Jangan biarkan dia terkejut. Apalagi malam ini, dengan berat hati, Alia menerima 2 pil tersebut. Baik, aku akan melakukannya, jawabnya pelan. Setelah Pak Bram meninggalkan kamar pengantin mereka, Alia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pil-pil itu di tangannya. Sementara Arman berdiri di dekat jendela, menatap keluar, tampak jauh dalam pikirannya. Malam pertama yang seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan dan romantisme, kini terasa sangat berat bagi Alia. Ia merasa seolah-olah ia baru saja dipaksa untuk memikul sebuah rahasia besar yang bukan miliknya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan yang harus ia hadapi. Cinta, bagi Alia, kini bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Dalam kebingungannya, Alia berdoa agar ia bisa menjalani peran barunya ini dengan bijak. Meski hatinya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab, malam pertama pernikahan Alia dan Arman yang diimpikan sebagai sebuah momen indah berubah menjadi sebuah malam yang penuh kecemasan dan kebingungannya. Setelah Pak Bram meninggalkan kamar,
Alia merasa seolah-olah beratnya tanggung jawab baru ini semakin mendalam. Ia menatap pil-pil kecil yang diberikan ayah mertuanya dengan perasaan campur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arman? Mengapa ia tidak pernah memberitahunya sebelumnya? Alia merasakan getaran ketakutan menguasai dirinya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terjebak dalam hubungan yang penuh rahasia. Namun, kini ia berada di tengah-tengahnya, terjebak dalam jalinan pernikahan yang indah secara eksternal, tetapi penuh ketidakpastian dan rahasia yang tak terungkap. Arman, yang masih berdiri dekat jendela, berbalik dan menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. Maaf, Alia, jika ada hal-hal yang belum aku ungkapkan. Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Suaranya terdengar pelan, seolah ada perasaan bersalah yang begitu mendalam. Alia mengangguk, namun hatinya masih diliputi kebingungan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu, Arman? Kenapa harus rahasia ini baru diketahui saat hari pernikahan kita? Arman menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat ke tempat tidur. Aku takut jika kamu mengetahui semuanya, kamu akan berubah pikiran. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan padaku. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tanpa kelelahan, Alia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata itu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan akan penolakan. Apakah kamu benar-benar ingin menikahiku, Arman? Tanya Alia, merasa jujur akan perasaannya sendiri. Atau apakah pernikahan ini hanya sebuah kewajiban bagimu? Arman terdiam sejenak, kemudian menatap Alia dengan mata yang penuh beban. Aku ingin menikahimu, Alia. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan semuanya tanpa membuatmu merasa terbebani. Aku sudah terlalu lama menanggung semuanya sendiri. Alia merasa hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Keinginan Arman untuk tidak memberitahunya tentang kondisinya membuatnya merasa terabaikan, seolah-olah perasaannya tidak dianggap penting. Ia ingin percaya pada Arman, tetapi bagaimana bisa ia sepenuhnya mempercayai seseorang yang terus-menerus menyembunyikan kebenaran? Malam itu berlalu tanpa banyak percakapan lebih lanjut. Arman tidur di satu sisi tempat tidur, sementara Alia terjaga sepanjang malam, memikirkan segalanya. Setiap kali ia menutup mata, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Arman yang tampak lelah dan penuh kesedihan. Di satu sisi, ia ingin memeluknya, memberikan dukungan yang selama ini mungkin tidak pernah Arman rasakan. Namun, di sisi lain, Alia merasa bahwa pernikahan mereka baru saja dimulai dengan sebuah kebohongan besar yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Keesokan harinya, perasaan cemas dan bingung itu semakin menggelayuti pikiran Alia. Arman tampak seperti biasa, berangkat bekerja dengan sikap yang hampir tak berubah. Namun, Alia bisa merasakan adanya jarak di antara mereka, sebuah kekosongan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya, antara kewajiban sebagai istri dan perasaan kecewa yang semakin dalam. Beberapa minggu pertama pernikahan mereka berjalan dengan hening, seakan-akan ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Mereka hidup dalam rumah yang indah, dengan segala kemewahan dan kenyamanan yang bisa dibayangkan. Namun, dalam kebahagiaan material itu, Alia merasa seolah-olah ia dan Arman semakin terpisah. Mereka jarang berbicara tentang perasaan masing-masing, dan Arman selalu tampak sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Namun, apa yang paling mengejutkan Alia adalah kenyataan bahwa dalam beberapa minggu pernikahan mereka belum pernah berbicara tentang kehidupan seksual mereka. Seperti ada semacam penghalang yang sulit dijelaskan. Arman seakan menghindari kedekatan fisik. Alia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi kecemasan dan ketakutan itu semakin berkembang. Apakah Arman benar-benar mencintainya? Atau apakah pernikahan ini hanya sebuah formalitas bagi pria itu? Pada suatu malam, setelah beberapa minggu yang penuh keheningan, Alia memutuskan untuk mengonfrontasi Arman. Mereka duduk di ruang tamu, suasana malam yang hening memberikan kesempatan untuk berbicara jujur. Arman, kata Alia, suaranya sedikit bergetar, kenapa kita tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi antara kita? Kenapa kita seperti dua orang asing dalam rumah yang sama? Arman menunduk, wajahnya tampak lelah, seolah ada beban berat yang menekannya. Alia, aku hanya tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Aku tahu kondisiku, dan aku takut aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Alia merasa hatinya tercekat. Tapi itu tidak adil. Arman, kami sudah menikah, dan aku merasa seperti kita hidup dalam dua dunia yang berbeda. Kamu tidak pernah benar-benar membuka diri padaku, tidak pernah memberitahuku kenapa kamu selalu menjauh.
Arman menghela napas dalam. Matanya yang lelah kini penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak ingin kamu takut padaku. Aku tidak ingin kamu merasa bahwa aku adalah bebanmu. Alia terdiam, menatapnya dengan penuh perasaan campur aduk. Aku tidak takut padamu, Arman. Aku takut bahwa aku tidak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati jika aku terus-menerus merasa seperti ada yang disembunyikan dari diriku. Aku takut bahwa kita hanya akan terus hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Kata-kata Alia seperti pisau yang menembus dinding kebisuan yang selama ini ada di antara mereka. Arman akhirnya menatap Alia dengan penuh penyesalan, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Alia, katanya pelan, aku tidak pernah menginginkan semuanya menjadi seperti ini. Aku memang takut jika aku memberitahumu segalanya. Aku akan kehilanganmu. Aku takut jika kamu tahu semuanya. Kamu tidak akan lagi melihatku seperti sekarang. Alia menggenggam tangannya dengan lembut. Arman, aku tidak bisa mencintaimu jika kamu terus memungkiri dirimu sendiri. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku ingin kita berjalan bersama. Bukan dalam kebohongan atau ketakutan. Saat itu, Alia merasa sebuah beban berat terangkat sedikit. Ia tahu bahwa pernikahan mereka membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Mereka harus saling membuka hati dan berbicara tentang kebenaran yang ada. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan itu tak akan mudah. Ia harus siap untuk menghadapi kekecewaan dan ketakutan yang akan datang. Tetapi Alia yakin, jika mereka bisa menghadapinya bersama, mereka akan bisa bertahan. Namun, satu pertanyaan tetap menghantuinya. Apakah ia bisa menjalani pernikahan ini dengan tulus, ataukah rasa takut akan selalu menjadi bayang-bayang dalam hidupnya? Yuk coba komen di bawah.